Ya, seperti yang tadi Tante bilang mengenai deteksi dini dan pencegahan-pencegahannya, sebenarnya apa sih pencegahannya? Apa ada gaya hidup tertentu kayak mungkin nggak boleh makan apa atau minum apa? Itu ada nggak mungkin tips-tipsnya untuk melakukan pencegahan dari breast cancer? Saya ingin tahu Ya, dari Mbak Ina dan Tante Tace tadi. ya. Baik, jadi apa sih yang kita harus tahu dulu resikonya ya. Kanker payudara tuh resikonya apa aja sih? Resikonya ketika kita memang sebagai perempuan ya, karena kita mempunyai hormon-hormon yang memang memicu kanker payudara. Jadi ini udah nggak bisa dikontrol, sesuatu yang kita terima. Terus yang kedua apa? Makan. Tadi Kianu bilang makan, yes, makan itu adalah termasuk gaya hidup. Jadi istirahat cukup, terus kemudian kelola stres, kemudian juga makan sehat seimbang, kurangin yang berbau 4P. Apa tuh? Pengawet buatan, Oke. Okay. pemanis, perasa, penyedap, ya, pewarna buatan itu coba deh kalau bisa ditinggalin. Nah, juga yang itu kita bisa kontrol ya. Jadi kelola stres, tidur, makan itu kita bisa. Ada lagi faktor yang tidak bisa kita kelola yaitu lingkungan. Nah ini kita juga harus tahu lingkungan membawa dampak. Uh, apa namanya yang juga kita harus sadar bahwa itu mempengaruhi kesehatan kita. Jadi kalau tips-tipsnya, aku sebagai survivor, mungkin nanti Mbak Ina punya sendiri. Kita udah kena cancer, ya kita apa namanya bagaimana uh, satu bekerja sama tetap dengan dokter karena kita harus kontrol terus ya menjaga supaya tidak ada kekambuhan. Nah semua itu harus didasari dengan pikiran yang sehat, perasaan yang sehat. Aku selalu lihat kalau ada masalah yang udah nggak bisa dikontrol sekarang ya kita abaikan, kita tinggalkan. Nah kita cari solusi yang memang kita bisa kontrol. Jadi uh, harus happy, harus gokil dikit, ya kan? Harus yo 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 yo, ya kan? Jadi kita embrace everything yang positif. Itu sih tips dari aku. Kalau dari Mbak Ina, mungkin ada olahraga khusus mungkin yang bisa membantu kita supaya lebih terjauhkan dari breast cancer atau ada tips-tips lainnya? Kalau dari aku sendiri, Keanu, seperti tadi yang Tante Tace bilang, jadi memang yang paling benar adalah saat ini, walaupun kita sudah terkena kanker payudara, tetap melaksanakan cek kesehatan secara berkala. Itu harus banget. Kapan kamu harus kontrol, kapan kapan harus minum obat, itu kita harus benar-benar tahu itu. Jadi jangan sampai terlewat. Kemudian ini aku ambil dari apa namanya dari Kemenkes, dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, namanya Cerdik. Jadi salah satunya adalah cek kesehatan yang tadi aku katakan, kemudian enyahkan asap rokok, kemudian rutin berolahraga dalam arti kalau seperti aku kan sekarang tidak bisa bergerak terlalu lincah, jadi jalan pelan-pelan atau mau berenang juga kan sekarang susah karena pandemi ya. Jadi yang paling bisa dilakukan adalah jalan jalan kaki pelan-pelan setiap pagi. Lagi ternyata berjalan kaki itu lebih sehat dibandingkan berlari ya. Itulah mengapa kami mengajak Anda semua untuk mengikuti gerakan berjalan kaki secara virtual. Baik dari rumah masing-masing, di treadmill, atau di taman selama. Halo, ini Kiano. Dengan kita membiasakan berolahraga di pagi hari, kita dapat mengurangi resiko terkena kanker payudara. Nah, dalam rangka peringatan kanker payudara internasional, yuk kita berjalan kaki setidaknya 5 kilometer saja dari antara hari ini hingga akhir Oktober. Gitu. Kemudian ada diet seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres. Tambahannya adalah harus bahagia aja. Jadi apapun yang kita jalani, kita terima. Aku belajar penerimaan ini, ikhlas dan sabar ini sampai sekarang sudah 6 tahun, dan itu tetap harus belajar lagi. Begitu ya Mas Elmo ya? Iya, Tante benar. Taci ya? Iya. Iya, jadi Jadi memang kalau harus terus belajar karena tiap hari ada aja yang bertambah yang kayaknya tuh menguji kesabaran kita, menguji keikhlasan kita, tapi memang itu yang harus kita jalani sekarang gitu. Jadi udah nggak usah mikir panjang-panjang, jalanin aja hidup hari ini. Yang besok pengobatan mau seperti apa, mau dapat obat mau enggak, kita santai aja. Kita belajar tidak memikirkan lebih jauh tentang itu, karena kalau enggak kita stres.
Harus jauh-jauh dari stres ya. Iya. Iya. Mbak Ina tadi bicara mengenai deteksi dini. Sebaiknya dari umur berapa sih anak-anak atau mungkin remaja, lebih tepatnya mungkin remaja ya, untuk melakukan deteksi dini? Apakah mungkin dari ada usia tertentu atau pada saat mereka menikah atau pada saat seperti apa itu? Dari kapan? Kalau untuk perempuan itu sebaiknya dimulai pada saat mereka haid. Oke. Itu sudah mulai sadari pada hari ke-7 sampai ke-10 dihitung dari hari pertama menstruasi. Oke. Dari Mas Elmo, ada lagi yang mau ditambahkan mungkin? Iya. Ini kayaknya apa namanya? Ada ngomong. Benar. Jadi karena tadi ini terkait sama yang Ina bilang bahwa kita harus ikhlas, benar banget itu ya. Jadi sebenarnya nggak hanya warrior and survivor-nya aja, tetapi caregiver-nya itu semua yang dibilang sama Tace sama Ina itu sebenarnya kalau mereka melakukan itu, kita lakukan juga. Sebenarnya itu semuanya demi kesehatan juga gitu loh. Jadi semua yang disebut itu bagus. Terutama yang tadi yang dibilang ikhlas ya, sebenarnya itu kita harus ikhlas, harus ridho, harus tawakal. Apaan tuh gitu. Intinya adalah kita harus bersyukur. Ya sama, kalau misalnya Tace bilangnya kan embrace the life gitu. Nah itu adalah maksudnya bersyukur. Bersyukur sama apa aja sekecil apapun. Kedua, kita mesti bersabar. Ya, kalau dicocokin sama tadi semuanya pasti cocok deh. Kita harus bersabar. Yang ketiga, terakhir adalah apa? Kita harus bertahan. Nah, jadi namanya survivor, warrior. Bersyukur, bersabar, bertahan. Saya rasa itu. Nah, semua yang harus dilakukan adalah apa yang sudah disampaikan oleh Tace dan Ina, itu semua benar. Itu kalau semua orang kerjakan itu, insya Allah tuh happy-happy. Kenapa? Karena itu benar-benar body and soul itu diatur dengan baik. Ya, jadi fisiknya juga baik, spiritual juga baik. Gitu.